mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah hari ini kita masuk hari yang ke-10. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya kalau ada orang yang sering membagi puasa itu dalam 3 fase, 10 hari pertama itu 10 hari yang sering disebut sebagai hari-hari rahmat, kasih sayang. Kemudian 10 hari kedua itu maghfirah, ampunan. Yang ketiga hari itqun minan nar. Ini hari terakhir 10 hari yang pertama. Biasanya 10 hari yang pertama itu masih penyesuaian, apalagi hari pertama, kedua, anak-anak jam 3:30 bangun, kemudian siap-siap untuk makan sahur, sholat subuh, kuliah subuh, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, dan biasanya jam 6:30 baru makan. Ini jam 4 sudah makan. Itu perut masih penyesuaian, tapi insya Allah kalau sudah 10 hari aman. Memasuki 10 hari yang kedua nanti sudah lebih lancar, lebih mudah, dan insya Allah tidak ada hambatan yang berarti. Sampai kemudian nanti 10 hari yang ketiga, terus kemudian selesai. Dan kalau tidak salah saya melihat kalender itu tahun ini puasa kita 30 hari. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin lihat dulu anak-anak saya yang kelas 6 ada di mana? 1, 2, 3. Siapa yang belum ada? Masih sakit. Dinda masih sakit. Yang putra ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Asatid Kamil Buna. Insya Allah anak-anak akan memasuki hari yang ke-10. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya kemarin dapat laporan dari tim direktur kalau insya Allah anak-anak kelas 6 ini persiapan ujian akhir. Kemudian yang kelas 1 sampai kelas 5 ini sekolah biasa, tapi kemudian kelas 4 dan kelas 5 ini padat sekali. Saya tahu habis sekolah nanti ada tadarus Al-Quran, kemudian setelah itu nanti ada umi, kemudian masih ada lagi leadership yang dilanjutkan dengan pelatihan pendamping,
sampai hari kapan? Kamis, Rabu, ya. Kamu harus pinter ngatur waktu, termasuk waktu istirahatmu, hadza muhim jiddan. Karena kalau tidak, tetap fisik manusia itu ada batasnya, jangan sampai ada yang dia menjadi sakit. Tapi 3 hari ini saya tidak mendapat laporan tulis. Hari ini tadi Tibian, Farel terakhir 2 hari lalu. Terus setelah itu tidak ada lagi laporan karena kemarin hujan. Kemarin siapa? Siapa? Ilham. Kenapa tidak ke rumah? Kenapa? Kamu tapi ke masjid apa tidak? Iya. Jadi tidak punya payung, kasihan anak putra ini minal fuqara wal masakin. Nanti dapat zakat. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kita sebagai umat muslim, kemarin khutbah Jumat saya sampaikan, Islam itu pernah merajai dunia. Dari sisi kekuatan politik maupun militer, bahkan dari sisi keilmuan, kita punya ilmuwan-ilmuwan yang waktu itu mewarnai. Tapi kenapa sekarang anak-anak mungkin agak kurang melihat orang-orang Islam bisa seperti dulu? Bukan karena Islamnya, tetapi justru karena kesombongan manusia yang terlalu mengagung-agungkan akal. Bahkan kemudian ada orang yang membuat akal imitasi, artificial intelligence. Itu anak kecil memang begitu. Kalau kamu lihat video-video Tata itu, ada yang salto, ada yang macam-macam. Seumur hidup sekali, karena kalau dia sudah jadi bapak-bapak tidak akan begitu. Jadi, mumpung masih anak-anak. Dan saya juga sudah mengalami dulu waktu masih kecil, SD kelas 3, kelas 4 itu sering dengan teman-teman itu kalau hari pasaran itu jadi nyimpang sedikit. Di Muntilan itu ada pasaran namanya Kliwon. Kalau Kliwon kita rame-rame, ke Muntilan jalan kaki. Sahurnya semangat, makan banyak, minum banyak. Ke Muntilan jalan kakinya semangat. Sampai sana yang dicari tukang sulap. Ada tukang sulap, kita anak kecil-kecil nonton. Setelah itu selesai bubar mungkin jam 12-an pulang. Panas, haus. Dari Tangkilan turun. Lah di sawah itu banyak setan. Biasanya kita sepakat, ayo kita baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi nanti begitu di sawah lihat tomat, itu gangguan berat sekali. Tomat yang kena panas matahari, padahal kita dalam kondisi haus, lapar, itu sudah saling senggol. Tomat. Terus yang paling depan itu biasanya, ojo, bosok. Terus ada lagi yang bilang itu nanti kalau kamu nyuri tomat di situ tidak bisa pergi, jadi tanganmu gini saja nanti ketangkap sama yang punya. Kita mikir, tapi tambah jauh jalan, tambah haus lagi, gangguannya tambah berat, setannya, waduh, itu seger sekali katanya. Akhirnya dibisiki seperti itu, masih takut nanti kalau nyolong nggak bisa pergi dari situ. Itu kalau mencuri kita minta saja. Akhirnya terus nanya-nanya, iki sawah sopo? Sawahnya Pak siapa misalnya? Pak Nur gitu. Terus Pak Nur nyuwun tomatin nggih, berarti datang ambil tomat, kan sudah minta. Setelah itu nggo buka, paling ngelak saiki katanya. Untuk buka tapi hausnya sekarang, ya sekarang saja. Itu anak kecil. Tapi kalau sudah gede ya tidak akan seperti itu. Maka saya ingin memberi penghargaan pada anak-anak yang kemarin hari pertama kedua puasa ya kalian haji itu luar biasa. Walaupun ketika saya tengok itu tidak ada wajah yang sumringah
semuanya suape, pasang wajah sedih, pancing tidak dapat ikan, nyantol. Si Kaila itu teriak-teriak, Pak Arifin ini nyantol, mancing kok ribut. Terus akhirnya ambil aja itu malah ikan. Enggak, ini nyantol, nanti kalau saya tarik 8.000 saya hilang. Jadi beli pancing 8.000, pancing di Wajok Sermon, dapat apa? Apa? Daging. Apa Adnan? Enggak, dapat apa tadi? Ikan apa? Ikan goreng, itu di warungnya. Ya, kembali lagi ke tadi. Apa tadi? Gara-gara petasan dinyalakan anak-anak jadi lupa apa? Islam, ya. Jadi banyak ilmuwan kita itu yang kemudian sombong. Dia jadi pinter karena akal yang dikaruniakan Allah. Dia jadi ahli juga karena akal yang diberikan oleh Allah. Tetapi kemudian dia menjadi sombong, seolah-olah semua selesai karena akal dia. Sehingga kemudian justru meninggalkan agama. Maka untuk santri kalian ada panca baca. Yang pertama Al-Quran. Baca Al-Quran setiap hari penting sekali. Setelah kamu akhirnya lancar membaca, kamu harus mulai paham artinya. Setelah paham artinya, nanti kamu kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Karena apa? Semua tuntunan hidup manusia pasti ada di dalam Al-Quran. Kalau kamu punya masalah, tanya pada siapapun juga tidak tahu jawabannya, kembali pada Al-Quran, insya Allah ketemu jawabannya. Maka baca Al-Quran ada muhimun jiddan. Bukan hanya karena ibadah, tapi karena Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam itu secara total, kafah. Para pendahulu kita yang kemudian bisa menunjukkan kelebihannya itu karena masuk ke dalam Islam secara total. Termasuk contohnya bagaimana, ini yang kecil-kecil ini. Kalau masuk Islam secara total itu bagaimana? Pertama, syahadat. Saya bisa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat, sudah belajar sholat, melakukannya juga bisa. Tetapi zakat kamu belum bisa karena belum punya uang sendiri. Yang keempat, puasa. Lah ini puasa kadang-kadang terasa berat. Makanya ada di guyonan itu, kartun sepeda motor dibawa ke bengkel. Kenapa rusaknya Mas? Tidak tahu ini. Kalau saya naik itu, kalau lihat warteg kok tiba-tiba stangnya belok sendiri. Padahal beloknya itu ya karena kemauan orang yang nyetir, lapar kan gitu. Jadi anak-anak muda yang bisa menahan hawa nafsunya, kemudian bisa melaksanakan puasa lillahi ta'ala, insya Allah adalah orang-orang yang hebat. Karena banyak di luar, apalagi anak-anak kecil begini, alasannya belum kuat, akhirnya kemudian orang tuanya maklum boleh tidak puasa. Padahal insya Allah sebenarnya kuat. Karena Islam tidak mungkin memberi tugas pada hambanya, pada umatnya, di luar kemampuan umatnya. Jelas juga bahwa beban pun tidak akan diberikan pada hamba Allah di luar kemampuan ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka puasa dari jam 4 sampai kemudian maghrib insya Allah kuat. Karena kebetulan kita bersyukur separuh-separuh, satu hari kita 24 jam itu hampir separuh-separuh. Tapi ada di negara belahan lain dunia yang puasa itu sampai 20 jam. Karena apa? Malamnya pendek sekali. Kenapa? Ya karena semakin dekat dengan kutub. Kita bersyukur. Lah, kalau kamu sudah berhasil melaksanakan puasa, menahan lapar, menahan haus, karena itu kebutuhan pokok, itu insya Allah kamu akan mudah sekali mengendalikan emosimu.
Orang biasanya akan mudah marah kalau dalam kondisi lapar, haus. Itu kalau bahasa Jawanya ngudung. Apa-apa mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya. Kalau kamu bisa kendalikan itu, selesai sudah. Ada ungkapan juga, mulutmu harimaumu. Mulut kita itu ada di depan supaya apa? Kita terbiasa bicara di depan orang yang kita ajak bicara. Tetapi yang lebih sering terjadi, kita terseret kemudian menjadi tukang ghibah, bicara di belakang orangnya. Putri ini yang biasanya begitu bahaya. Maka latihan kendalikan dirimu untuk jangan membicarakan orang lain, apalagi kamu belum tahu yang sesungguhnya. Mata kita gunanya untuk melihat, tapi sering manusia itu justru melihat sesuatu mengandalkan telinganya. Dengar langsung kamu percaya, tidak ada cek, recheck, cross check, sehingga kemudian kamu terbawa berita yang tidak benar. Sudah begitu kemudian kamu nyebarkan lagi pada orang lain, itu fitnah. Maka kalau kamu puasa bisa nahan lapar, nahan haus, insya Allah menahan berbicara yang tidak perlu pun kamu akan mampu, sanggup. Rasulullah pernah bersabda bahwa kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kamu diam. Dan itu benar. Kemudian jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Kamu merasa sudah berdoa, padahal jelas ada ud'uni astajib lakum. Kamu minta pasti saya kasih. Tapi kamu merasa sudah berdoa memohon pada Allah sesuatu yang sangat kamu inginkan, ternyata kamu merasa belum diberikan. Padahal ternyata kalau kamu mau membuka mata hatimu, Allah sudah memberi yang lebih baik untuk kamu. Karena Allah Maha tahu, Allah pasti tahu yang paling baik untuk kamu apa, sementara kamu hanya tahu keinginanmu. Maka bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan jangan pernah suudzon pada Allah. Saya dulu pernah ceritakan pada anak-anak tentang seorang pembantu raja yang selalu apa saja dia bilang alhamdulillah, ini pasti karena Allah. Sampai kemudian rajanya itu marah betul pada dia ketika suatu saat mereka pergi berburu tidak dapat apa-apa. Rajanya marah tapi dia bilang alhamdulillah, ini pasti karena Allah. Akhirnya dia dipenjarakan sama raja tadi, kemudian besoknya lagi dipanggil. Kita kemarin tujuan kita itu berburu, tidak dapat apa-apa, kenapa kamu bilang itu pasti karena Allah dan kamu malah masih bersyukur? Dia bilang, karena saya yakin semua yang terjadi pada kita itu karena kehendak Allah. Kemudian pelayan tadi bilang bahwa yang dari Allah itu pasti yang paling baik. Lah, suatu saat dia diajak lagi berburu oleh raja tadi, sampai kemudian di tengah masa berburu tadi ada serombongan singa yang menyerang. Rajanya terluka, jari kelingkingnya digigit sampai putus. Kemudian sudah diserang singa, ada lagi suku yang masih barbar menyerang kelompok berburunya raja ini karena tidak niatnya perang, pasukannya di bawah tidak pasukan yang kuat untuk berperang. Maka ketika diserang suku barbar yang masih liar tadi, kalah mereka. Raja disandera. Tapi pembantunya tadi tidak diajak berburu. Kenapa? Karena dia dipenjara. Karena raja masih sebel sama dia. Semuanya selalu bilang ini karena kehendak Allah. Akhirnya raja ditangkap. Pelayannya yang tadi suka bilang bahwa semuanya karena kehendak Allah itu tidak ikut berburu karena dipenjara. Tapi begitu raja ditangkap, dia mau dikorbankan, mau dijadikan tumbal. Dibawa menghadap kepala suku. Ternyata kepala suku melihat itu kenapa tangannya berdarah. Dilihat ternyata kelingkingnya patah. Tidak ada, hilang. Kenapa hilang? Karena diserang singa tadi.
Akhirnya kepala suku bilang, ini walaupun gagah tidak bisa jadi korban karena dia sudah tidak sempurna fisiknya. Jarinya sudah hilang satu. Lepaskan. Akhirnya dilepaskan. Ketika kembali ke istana, dia kemudian meminta pelayannya yang suka bilang semuanya karena kehendak Allah dikeluarkan. Keluarkan dia, saya mau bicara sama dia. Pelayannya datang, kemudian ternyata yang kamu sering sampaikan itu benar. Semuanya karena kehendak Allah. Kalau tadi ketika berburu tidak diserang singa, saya sudah mati karena ditangkap oleh suku yang masih liar akan dijadikan korban. Tapi karena diserang singa, kelingking saya patah, akhirnya saya dibebaskan. Dan kamu, karena saya penjarakan, kamu tidak ikut berburu, akhirnya kamu juga selamat, tidak jadi korban kebuasan suku liar tadi. Jadi maka kalau kamu mohon pada Allah, mohonlah untuk diberi yang terbaik untuk kamu, bukan yang kamu inginkan karena nafsumu. Karena kalau semua yang diinginkan dituruti, kamu tidak akan pernah sadar bahwa sebenarnya ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan pokok manusia itu apa? Coba ini pengurus baru saya ingin tanya. Yang paling depan, Nino. Kebutuhan pokok manusia itu apa? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Ini baju. Saya menjahitkan, tidak membeli jadi. Murah. Bapak saya dulu kalau beli kain itu, kain kiloan. Hampir semua foto-foto beliau itu pakai kaos lengan panjang, ada kerahnya seperti polo gitu, tapi jahitan. Itu kainnya beli kiloan. Harganya murah sekali, hampir mirip-mirip. Tapi beliau tidak peduli, yang penting nyaman saya pakai. Dan cukup menutupi aurat. Tapi ada baju yang sekarang kalau dijual, satu potong itu bisa sampai 20-an juta. Apa yang dikejar? Gengsi. Apakah baju yang seperti itu kalau kita nyetrika, setrikanya kepanasan tidak akan bolong? Ya bolong. Dan kalau bolong kamu akan sedih sekali karena bajunya mahal. Maka bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Orang yang jalan kaki melihat orang naik sepeda itu akan senang sekali kalau seandainya saya punya sepeda. Tapi begitu Allah memberikan kamu sepeda, kamu naik sepeda, ngayuh sepeda, sehat, tiba-tiba melihat orang naik motor, kamu akan berpikir bahwa naik motor kelihatannya lebih enak daripada sepeda. Ketika kamu sudah diberi motor, tiba-tiba hujan, kamu kehujanan atau harus berteduh melihat kawanmu naik mobil, pasti kamu berkeinginan, seandainya saja saya punya mobil, pasti lebih enak. Nafsu tidak akan pernah hilang. Manusia ini hamba Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna, karena dikaruniai akal, tapi sekaligus nafsu. Nafsu tidak bisa hilang. Nafsu hanya bisa dikendalikan dengan iman pada Allah. Dan puasa termasuk latihan yang paling baik untuk kamu melatih iman. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan, kemudian doa pada Allah, diberikan apapun itu kamu harus bersyukur. Dan jangan pernah merasa bahwa apa yang kamu mohon pada Allah tidak pernah diberikan. Karena apa? Sesungguhnya kita hidup sekarang ini juga karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya pada kita. Bayangkan, kita puasa dari jam 4 sampai jam 6. Berapa jam itu? 14 jam. Ada makan, ada minum yang pasti sudah akan kita dapatkan. Tapi banyak saudara-saudara kita di Palestina itu nanti akan makan apapun belum tahu. Tapi 14 jam kita bisa nahan makan dan minum. Coba kalau Allah menyetop oksigen yang kita hirup tanpa henti ini, tidak usah 14 jam, 1 jam saja oksigen ditarik malaikat. Diperintahkan Allah, hilangkan oksigen selama setengah jam. Apa yang terjadi? Hampir tidak ada makhluk Allah yang bisa hidup tanpa oksigen. Maka sesungguhnya setiap saat kita selalu harus bersyukur karena Allah tidak akan pernah berhenti
memberikan nikmatnya pada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini saja anak-anak, pokoknya pandai-pandailah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan yang paling penting tugasmu sekarang ini belajar. Orang tuamu tugas yang mendoakan, maka saling mengimbangi. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh, orang tuamu mendoakan dengan doa-doa terbaik mereka. Insya Allah 20 tahun lagi kamu akan menjadi orang-orang yang seperti harapan kedua orang tuamu dan seperti juga cita-cita yang kamu inginkan. Insya Allah. Ini mudah-mudahan semuanya diberi umur panjang yang manfaat, sehat lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan selalu menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri semua nikmat yang kita terima darinya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.